pagi, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Suryanti Tundu, dalam program Morning Call di pagi hari ini. Sebelum kita jauh melangkah untuk melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita mendasarinya dengan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah mengizinkan kami ada di pagi yang indah ini. Sebelum kami jauh melangkah melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami sangat membutuhkan sabda-Mu sebagai penuntun dalam hidup ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat merenungkan dan juga dapat memberlakukan sabda-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Sang Firman kami mohon, bersabdalah untuk kami semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mendasari aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 7 ayat yang ke-21 yang menyatakan, "Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya." Demikianlah firman Tuhan bagi kita, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya bahwa kita semua tahu kalau tulang merupakan bagian vital yang mempunyai banyak fungsi bagi hidup kita. Salah satu fungsi tulang ialah sebagai penopang untuk tubuh kita. Pernahkah kita bayangkan, sahabat GPIB, apa jadinya tubuh kita bila tidak memiliki tulang? Mungkin kita bisa menjadi seperti puding, atau menjadi seperti agar-agar yang tidak memiliki bentuk dan tidak akan bisa seaktif sekarang untuk melakukan berbagai aktivitas. Meski tidak memiliki tulang, bukan berarti bahwa puding dan agar-agar tidak punya dampak, tidak punya peran dalam hidup ini. Apalagi bagi orang yang sangat menyukai puding dan agar-agar. Sama halnya seperti puding dan agar-agar yang tak bertulang tapi punya manfaat dan peran, demikian halnya dengan lidah kita. Meskipun lidah kita tidak bertulang, namun lidah punya kekuatan yang sangat besar. Ada seorang pujangga pernah berkata demikian, "Perkataan itu lebih tajam dari pedang." Dengan perkataan yang diucapkan atau yang dituliskan, seseorang bisa membangkitkan semangat, memberi harapan, meneduhkan hati, dan membangun iman. Akan tetapi, perkataan juga bisa merusak atau menghancurkan, bahkan membunuh karakter dan kepribadian seseorang. Dengan kemampuannya untuk berkata-kata, ibu bapak saudara, seorang perempuan yang tidak bertanggung jawab merayu sang pemuda supaya sang pemuda mau melakukan dosa asusila bersamanya. Ia memikat hati sang pemuda melalui bujukan dan rayuan yang sangat manis. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Kristus, mengawali hari di pagi ini, kita kembali diajak untuk terus hidup dan mendasarkan diri dengan firman Tuhan di tengah-tengah berbagai godaan yang terus menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nasihat, ajaran, dan didikan firman Tuhan akan menolong kita untuk dapat mengendalikan diri, baik sebagai orang yang akan berkata-kata maupun sebagai orang yang akan menerima perkataan orang lain. Firman Tuhan melalui Amsal pasal 7 mengingatkan kita bahwa seseorang yang berbudi luhur akan menggunakan perkataannya demi membangun hidup sesama dan bukan sebaliknya, untuk merusak kehidupan, mengajak orang lain untuk jatuh dalam perbuatan dosa yang hanya akan merugikan kehidupan. Amsal juga mengajak kita untuk bersikap bijak, mempertimbangkan setiap perkataan yang datang silih berganti pada kita. Amsal mengingatkan kita bahwa tidak semua perkataan yang kita dengar atau baca bernilai positif dan pantas untuk kita ikuti. Banyak perkataan yang justru membahayakan iman kita, merusak kepribadian, bahkan menghancurkan kehidupan. Bujukan dan rayuan untuk memuaskan hawa nafsu adalah salah satu dari sekian banyaknya godaan untuk hidup dalam dosa. Sadar bahwa perkataan bisa menjerumuskan kita pada dosa, maka marilah sebagai umat beriman kita terus berjuang
untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Mari kita pegang ajaran, nasihat dan didikan orang tua kita, entah orang tua kandung ataupun orang tua yang menjadi guru kita di sekolah, di gereja atau dimanapun, sebagai strategi terbaik untuk menghadapi berbagai godaan dan mengatasinya, agar kita tidak jatuh dalam kubangan dosa. Untuk bisa mengatasi godaan dan tantangan dosa, kita diajak untuk menjadikan perkataan, ajaran, dan didikan orang tua sebagai strategi terbaik untuk mengalahkan godaan-godaan yang datang silih berganti. Semoga Kristus di dalam kuasa Roh Kudus akan terus menolong kita sehingga kita merenungkan firman yang selama ini sudah kita dengarkan, lalu mewujud menyatakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Amin. Ibu Bapak dan Saudara terkasih, mari kita berdoa kembali. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah guru terbaik bagi hidup kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah segala godaan dan tantangan untuk hidup di dalam dosa, Engkau tidak pernah berhenti untuk bersabda kepada kami, agar kami tahu manakah yang benar, manakah yang mulia, yang harus kami perjuangkan dalam hidup ini. Terima kasih karena sejak hari Minggu sampai pada hari ini, Engkau mengajar kami lewat pembacaan Alkitab dari Amsal pasal 7. Tolonglah kami untuk terus mengingat, merenungkan, dan memberlakukan ajaran firman-Mu, agar kami tidak hidup dalam hawa nafsu manusia, tetapi mendasarkan hidup ini pada ajaran, nasihat, dan didikan firman-Mu yang selama ini telah kami terima dari para orang tua yang sudah mengajar kami. Tuhan, kami akan melanjutkan berbagai aktivitas di hari ini, baik aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, agar apa yang kami perbuat berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpin dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar perkataan, perbuatan kami berkenan dan sungguh membawa damai dan sukacita bagi sesama kami. Berkati kami supaya sampai malam nanti kami merasa lelah, tapi kami sungguh bergembira karena pekerjaan kami berguna dan bermutu bagi hidup orang lain. Kami berdoa untuk gereja milik Tuhan ini. Tuhan berkati GPIB dengan semua kegiatan pelayanan yang ditunaikan. Tuhan memberkati para fungsionaris majelis sinode beserta dengan anggota-anggota departemen, bersama dengan semua warga jemaat GPIB yang ada di 26 provinsi dari pos-pos Polkes sampai di pusat-pusat kota. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah hidup berbangsa kami semakin hari semakin baik. Kami serahkan kepada Tuhan untuk rencana pemilihan umum di tahun mendatang. Biarlah semuanya terlaksana oleh pimpinan dan tuntunan kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, untuk saat teduh di pagi ini, kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu sebelum kami jauh melangkah. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah semua orang yang akan berjumpa dan berkomunikasi serta bekerja sama dengan kami hari ini. Demi Kristus kami sampaikan doa kami ini. Amin. Demikianlah renungan kita Ibu Bapak Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit.
Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.